Teman-temanku yang berbahagia itu. Temanmu tua-tua ya temanmu. Nah, era apa? Cek suwe orang. Ceritamu cek suwe orang. Masih lama nggak ceritanya? Nggak tahu. Gak bahagia kayak mikir utang kok. Lanjut. Kemudian mendapatkan duit 300.000 rupiah. Firman Satriwan Nafi akan bercerita tentang kisah Nabi Yunus ditelan ikan paus. Teman-temanku yang berbahagia. Gak bahagia kayak mikir utang kok. Lanjut. Kala itu Nabi Yunus tengah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan wahyu di suatu daerah. Nabi Yunus diminta mengajak para penduduk kota itu beriman dan meninggalkan berhala. Namun para penduduk kota itu menolak ajakan Nabi Yunus dan malah memilih untuk menyembah berhala serta sesat dalam kekafiran. Bahkan mereka mengolok-olok Nabi Yunus. Nabi Yunus pun marah terhadap kaumnya karena tidak mau menerima petunjuk dari Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Yunus untuk disampaikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan azab kepada mereka. Azab itu apa? Ya apa azab? Enggak tahu. Ayo semoga. Terus lanjut. Setelah menyampaikan wahyu itu, Nabi Yunus bergegas pergi dari daerah tersebut. Mengetahui kepergian tersebut, kaumnya pun mulai meyakini bahwa Nabi Yunus merupakan utusan Allah. Mereka mulai bertaubat dan menyesali perbuatan. Namun Nabi Yunus tetap meninggalkan kampung tersebut karena marah terhadap kaumnya. Teman-temanku yang berbahagia itu. Temanmu tua-tua ya temanmu. Nah, era apa? Di tengah kekhawatiran yang sangat besar, penduduk Ninawa teringat ucapan Yunus. Mereka mulai berpikir bahwa seruan Yunus adalah kebenaran. Lalu beberapa orang dari mereka berkata, sesuai orang. Ceritamu sesuai orang. Masih lama nggak ceritanya? Nggak tahu. Ini kamu mau cerita ini masih lama nggak ceritanya? Sampai Nabi Yunus diuntal ikan paus tadi sampai keluar, itu masih berapa menit lagi? Udah sampai subuh. Masih lama nggak? Baik, akhir ceritanya setelah Nabi Yunus kemudian menjegur ke laut dan dicaplok ikan paus. Teman-temanku yang berbahagia, kisah Nabi Yunus dimulai saat pergi ke tepi laut dan menaiki kapal. Sayang, cuaca saat itu tidak bersahabat sehingga membuat kapal oleng dan hampir membuat semua di atas kapal tenggelam. Maka dibutuhkan satu orang yang dibuang ke laut. Maka dibuatlah undian yang ternyata undian jatuh kepada Nabi Yunus. Di saat yang bersamaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan ikan paus untuk menelan dirinya tanpa merobek daging ataupun mematahkan tulangnya. Di dalam perut ikan paus, Nabi Yunus berdoa memohon ampun kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Selama berada di dalam perut ikan, terus merasa bersedih hati. Ia memohon ampun kepada Allah atas dosa dan tindakan salah yang telah dilakukannya. Setelah beberapa hari di dalam perut ikan, Nabi Yunus terlempar dari mulut ikan ke dan selamatlah Nabi Yunus kemudian mendapatkan duit 300.000 rupiah. Kelamaan ceritanya, nanti yang lain gak kebagian waktu. Bagus, kamu mudah-mudahan nanti bisa jadi tukang cerita yang hebat ya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Udah.